pegawai negeri harus sibuk. Kalau nggak sibuk pengangguran terselubung namanya. Bahwa Sumatera Utara akan menjadi mozaik yang baru di Indonesia. Kenapa kita nggak bisa bikin culture birokrat? Kalau bisa cepat kenapa harus lama? Jangan dibalik. Kalau bisa lama kenapa harus cepat itu loh. Kan meresonalkan pemikiran manusia aparatur ini begitu, bahwa balik saja kalau Anda adalah masyarakat, masalah Anda itu saja yang itu sering saya gaungkan. Sobat podcast Apa Cerita, kita bertemu lagi di podcast Apa Cerita, dan tentunya kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik ya dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya. Dan kali ini Sobat Podcast sudah bersama dengan Widya Noviadi, dan tentunya sudah ada narasumber yang sudah kita undang ke studio podcast kita hari ini. Sudah ada Bapak Lasro Marbun. Pak Lasro, kabarnya gimana hari ini Pak Lasro, sehat? Penuh syukur dan bahagia. Penuh syukur dan bahagia. Sibuk gak sih Pak hari ini? Pasti ya. Sebagai pegawai negeri harus sibuk. Kalau nggak sibuk pengangguran terselubung namanya. Apalagi Pak Lasro yang jam terbangnya sudah cukup tinggi ya Pak Lasro ya. Saya dilahirkan untuk bekerja, bukan untuk duduk. Tapi kalau untuk pensiun nih Pak, masih lama ya Pak? Pensiun, saya tidak pernah pensiun. Selama Tuhan memberikan napas, saya pasti bekerja. Oke, luar biasa. Ini suatu pengabdian yang sangat luar biasa untuk Sumatera Utara ya Pak Lasro ya. Pasti. Oke, baik, siap. Nah, Pak Lasro, kali ini di podcast Apa Cerita kita membahas mengenai mewujudkan Sumatera Utara maju, unggul, dan terhormat melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, ini tentunya menjadi harapan juga ya Pak bagi masyarakat Sumatera Utara, dan tentunya ini menjadi PR berkepanjangan juga bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena kita ingin tentunya menjadi pelayanan publik yang terbaik begitu Pak bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk masyarakat Sumatera Utara tentunya. Nah, memang kita sempat mendengar ya Pak, ada sinyalemen bahwasannya Sumut bukan Sumatera Utara ya. Kepanjangan Sumut itu bukan Sumatera Utara. Begitu ada sinyalemen yang mengatakan bahwasannya semua urusan menggunakan uang tunai begitu. Nah, ini nih yang kemudian ingin kita bahas ya dengan Pak Lasro. Sebenarnya kalau kemudian Pak, sinyalemen yang mengatakan semua urusan menggunakan uang tunai, sekarang kan Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara ingin berbenah begitu. Yang kemudian ingin mencoba untuk mengubah sinyalemen itu menjadi Sumatera Utara maju, unggul, dan terhormat begitu. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang kemudian ingin diwujudkan dari perubahan tersebut? Bagaimana Pak Lasro? Nah, saya terima kasih kepada seluruh pendengar dan pemirsa Sobat Apa Cerita Podcast dan Mbak Widya sebagai host pada hari ini. Kita melihat dulu latar belakang. Ya, Sumatera Utara ini salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Terbesar di luar Pulau Jawa, di luar Jawa Timur, Jawa Tengah, langsung Sumatera Utara. Dari jumlah penduduk dia nomor 4. Dari jumlah kabupaten kota dia nomor 3. Dari jumlah APBD dia nomor 7. Jadi luar biasa. Dan Sumatera Utara yang kedua ini dipenuhi oleh putra-putri yang berjuang untuk kemerdekaan. Kita mengenal ada Simanggaraja, ada F.L. Tobing, ada Tengku Rami Hamzah dan lain sebagainya. Bahkan mereka bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi juga ikut memperkarsa Sumpah Pemuda, Angkatan 65, Angkatan 66, Angkatan 74, bahkan sampai 98 terakhir. Itu membuktikan bahwa Sumatera Utara ini dianugerahi Tuhan, insan-insan yang luar biasa. Nah, di balik itu ada fakta, ada sinyalemen. Sejak saya SMP barangkali. Sejak Bapak SMP? SMP tahun 79 sampai saya dewasa hari ini, dan kembali ke Sumatera Utara 2019, Sumut itu diplesetkan, disinyalemenkan menjadi semua urusan menggunakan uang tunai. Apa sih Pak yang Bapak rasakan kalau dari zaman Bapak masih sekolah gitu sampai di 2019 Bapak kembali ke Sumatera Utara masih ada? Jadi dengan saya sebagai orang yang lahir putra Indonesia yang lahir di Sumatera Utara, tentu sakit hati. Apa yang kemudian tergelitik begitu ya Pak di hati Pak Lasro untuk mengubah sinyalemen itu begitu? Nah, karena sepemahaman saya
Sumatera Utara nggak sedemikian itu. Kalau itu ada segelintir orang, yes. Tapi sebagian besar penduduk Sumatera Utara menghendaki bahwa provinsi ini terhormat, provinsi ini unggul, provinsi ini maju. Maka yang ingin diwujudkan adalah bagaimana mengembalikan kebesaran, kesatriaan, keluhuran dari putra-putri bangsa yang dikodratkan Tuhan harus lahir di Sumatera Utara, baik yang berkarya di Sumatera Utara maupun berkarya di Jakarta atau nasional, bahkan di luar negeri. Bahwa kita bisa paling hebat dalam arti jujur, dalam arti tulus, dalam arti ikhlas, dalam arti peduli, dalam arti perhatian, bahkan dalam arti menciptakan sesuatu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Saya yakin itu gitu. Jadi selama ini saya menjadi pembantu Pak Gubernur selama kurang 3 tahun. 3 tahun ini itu menjadi amanat yang harus terima. Mengapa amanat? Karena Pak Gubernur dan Pak Wagub bersama DPRD dan seluruh masyarakat Sumatera Utara menghendaki Sumatera Utara maju, aman dan bermartabat. Saya garis bawahi bermartabatnya. Bermartabat itu bagi saya seorang Lasro Marbun begitu. Itu sedikit di bawah maha, mulia, maha. Masuk surga itu aja. Jadi masuk surga, maha, mulia, bermartabat. Di atas terhormat dia. Nah, kenapa kita nggak terjemahkan? Kebetulan dikasih Tuhan kesempatan untuk membantu Pak Gubernur, ya Pak Gubernur memberikan izin dan bahkan mendorong terus kita laksanakan, kita ini saatnya bukan berbenah, sudah berbenah. Ini mempercepat pembenahan begitu. Kenapa kita nggak bikin kreasi-kreasi baru untuk menginternalisasikan bahwa ada hal yang hakikat, ada hal yang tulus, ada hal yang murni di Sumatera Utara yang harus diangkat, hilangkan sinyalemen. Oke, baik. Nah, kembali ke soal bermartabat tadi ya Pak. Dari segala proses yang sudah dihadapi, segala pembenahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sudahkah Sumut menunjukkan tanda bahwasannya bermartabat begitu Pak Lasro? Nah, saya tidak mau ngerang cerita, tapi saya punya data begitu. Jadi selama beberapa tahun terakhir Sumatera Utara itu selalu nomor 1 terkorup. Sekarang sudah angka 3, sudah angka 4. Kita terus akan maju, kita upayakan sampai dengan 2023 bisa masuk 10 besar atau 15 besar. Terus baru dalam arti penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita punya namanya ikatan portal yang dulu tidak diyakini. Tapi kami bilang Pak Gubernur yakin dan tim masih setuju. Sekarang kita bisa 7 besar. Terus demikian juga dengan penggunaan produk dalam negeri. Dulu juga bingung tapi ternyata kita bisa masuk 5 besar. Terus kita pencegahan korupsi yang terkorup ini nomor 1 pesempat ya Pak. Enggak, sekarang nomor 1 kita regional Sumatera. Dan bahkan terakhir 29-30 November ini kita sudah ditunjuk menjadi tuan rumah Akordia. Itu kehormatan untuk regional Sumatera. Dan kami bertanya, apa ini penunjukan ini? Jangan-jangan enggak, ini melihat kesungguhan dari Pemprov Su untuk mencegah dan memberantas korupsi, artinya untuk mengoreksi dirinya, bukan karena orang lain mengamati kita, tapi memang saatnya Sumatera Utara karena dia mau baik, bukan karena disuruh orang supaya baik, tapi kita mau baik. Jadi lebih saya kepada ini keterpanggilan, kepedulian merupakan sebenarnya bukan new paradigm, tapi old paradigm yang reborn. Jadi reborn ini kami optimalkan, kami fasilitasi, terus gubernur ya kasih vitamin luar biasa jalan. Baik. Ada keinginan untuk berbenah dan selalu akan ada pembenahan begitu ya Pak Lasro. Kalau begitu sebenarnya strategi dari Pemprov Su sendiri bagaimana sih Pak untuk mewujudkan Sumatera Utara maju, unggul dan bermartabat itu? Strateginya tentu dari diri Bapak, dari diri Pak Gubernur, baru turun ke para pembantu-pembantu terdekatnya, artinya eselon 2. Pak Gubernur selalu menyatakan kepada saya, Lasro sebagai pembantu saya di bidang pembinaan pengawasan, bebas berbuat apa selama menunjukkan dan akan berwujud kepada tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Jadi saya sebagai pembantu tidak pernah ada intervensi apapun untuk mewujudkan yang baik tadi. Itu artinya bahwa komitmen Pak Gubernur nomor 1, baru kami mau bekerja nomor 2. Nomor 3 adalah bahwa kami pastikan di jajaran kami masing-masing, khususnya inspektorat, bisa menjadi agen perubahan, bisa menjadi rujukan integritas. Tentu belum semua ini, tapi inspektorat saya berani jamin seperti itu. Baru nomor 4, kami mengajak seluruh mitra kerja. Mitra kerja itu ada teman-teman APH, ada APH itu termasuk KPK, terus kejaksaan, kepolisian, terus ada lagi aparat pengawasan, ada BPKP, ada BPK, terus ada juga kementerian lembaga, kita selama kepercayaan untuk selalu menyatakan bahwa
Sumatera Utara sekarang ini bukan yang dulu gitu. Sudah mulai berubah. Sudah berubah dan kita akan mempercepat perubahan terus-menerus sesuai dengan jangka waktu perjuangan, karena segala sesuatu pasti ada waktunya. Ada waktunya. Oke, semua ada waktunya dan tentu ada prosesnya gitu ya Pak Lasro. Nah, jadi strategi ini adalah satu komitmen dari pimpinan. Kami sudah rasakan itu dan kami bersyukur dan sangat hormat dengan komitmen ini. Yang kedua, teamworknya terbentuk. Yang ketiga, kolaborasi dengan mitra kerja terkait. Yang keempat, kita sedang membentuk saya tidak mau sebut ini new culture, tapi the old culture yang di reborn, yang lahir kembali di Sumatera Utara ini. Gimana sih itu Pak, old culture yang kemudian di reborn lagi? Seperti apa itu? Tadi contohnya begini, kalau kita lihat Sumpah Pemuda, di sana ada Jong Batak, ada Jong Sumatera, luar biasa. Nggak semua orang disebutkan Sumpah Pemuda itu di Keramat Raya menyebutkan daerah tertentu, tapi di sini ada. Itu artinya bahwa orang-orang Sumatera Utara itu orang luar biasa yang dititipkan Tuhan lahir di sini sebagai Indonesia. Nah, berarti kan sempat mungkin hilang atau sempat dia entah tersesat itu loh. Nah, sekarang mari dilahirkan kembali dengan perjuangan sumber bermartabat, dengan slogan, dengan sinyalemen tadi yang sempat menyesatkan itu, maka sekarang kita lahirkan kembali dengan Sumatera Utara maju, unggul dan terhormat. Nah, yang kelima sekarang kita mengajak seluruh sampai kabupaten kota. Jadi 5 strategi ini yang sudah kami lakukan dan saya yakin udah kemana-mana ini sekarang sumut yang sinyalemen sumut yang mau kita hilangkan itu dan sumut yang reborn. Seperti itu, saya yakin, kami yakin dengan hati nurani seluruh masyarakat Sumatera Utara bahwa Sumatera Utara akan menjadi mozaik yang baru di Indonesia. Dan itu kami sudah nikmati sebenarnya, tapi saya kalau ini pada waktu saya baru kemarin ke NTB, kita sangat mendapat kehormatan di seluruh provinsi dikemukakan seperti itu oleh Kemendagri. Oke, baik Pak Lasro, ini kalau melihat tadi bagaimana Pak Lasro menjabarkan strategi yang dilakukan begitu, saya mendapatkan gambaran bahwasannya Pak Lasro ini sangat mencintai Sumatera Utara ya Pak Lasro ya. Apa sih yang kemudian membuat Pak Lasro sangat mencintai Sumatera Utara? Saya sempat kurang nyaman dengan Sumatera Utara. Jadi saya pegawai negeri sipil yang ikatan dinas, terus bertugas di Kementerian Kesehatan, lalu ke Jakarta, ditarik ke Jakarta. Sering kita rakor seluruh provinsi. Tapi tidak pernah saya lihat orang Sumatera Utara jadi narasumber. Tidak pernah saya lihat bahwa pejabat Sumatera Utara dikedepankan. Padahal setiap saya ikut rakor selalu saya cari orang Sumatera Utara. Bagaimanapun saya lahir di sini. Saya sangat cinta, tapi sempat memang agak saya kecewa gitu. Nah, dengan kekecewaan itu ternyata itu cara Tuhan, cara Allah gitu, supaya Lasro kembali dan kebetulan diperintahkan Pak Gubernur bantu saya hadir. Jadi kalau begitu hidupku bukan milik saya, tapi Tuhan, agenda Allah, agenda Tuhan. Loh, kenapa yang telah saya berikan di provinsi lain, kenapa nggak bisa lebih hebat di sini? Walaupun sampai sekarang belum lebih hebat karena di provinsi tempat saya bertugas lalu luar biasa fenomena Putra Sumatera Utara itu. Seperti itu. Jadi kalau sangat cinta, so pasti itu. Sangat cinta dengan Sumatera Utara. Dan itu membuat Pak Lasro kemudian balik ke Sumatera Utara ya Pak Lasro ya. Oke, baik, mengabdi untuk Sumatera Utara. Ini yang kemudian patut kita contoh ya dari Pak Lasro, bagaimana menunjukkan kecintaannya dengan provinsi Sumatera Utara, begitu mengabdi untuk Sumatera Utara. Oke, Pak Lasro, kalau terkait dengan sinyalemen tadi juga ini kita masih kembali lagi ke sinyalemen tadi. Sebenarnya kalau untuk penerapan sumut ya Pak Lasro sebagai Sumatera Utara maju, unggul dan terhormat begitu ya Pak, meliputi aspek atau lingkup apa saja sih Pak Lasro? Nah, yang pertama pasti aparaturnya dulu. Jadi saya izin Pak Gubernur, saya sekarang sidak ke perangkat daerah. Bahkan terakhir ini saya sudah keliling 9 kabupaten kota. Saya selalu bilang, kenapa sih orang Sumatera Utara nggak bisa senyum? Kenapa sih nggak bisa santun? Kenapa sih nggak bisa lembut? Iya, kenapa itu Pak Lasro? Kenapa sih nggak bisa responsif itu loh? Dan sekarang satu-satu saya suratin kepala PD-nya, terus saya tegur mereka begitu. Mulai, terus kenapa kantor tidak bisa teratur? Kenapa nggak bisa tertib? Kenapa kembang layu? Kenapa nggak disiram saja? Kenapa, sedetail itu Pak Lasro, sampai kembang aja Bapak perhatiin ya Pak Lasro. Kenapa kamar mandi kok ada buteknya gitu? Kenapa kok gayung kok berlumut mungkin ya Pak? Atau kuning? Kenapa patah? Kenapa kesetnya kok nggak pernah dicuci? Sampai seperti itu.
Jadi fisik dulu yang pertama, fisiknya melalui aparatur. Baru yang kedua sikap itu loh. Janganlah anggap pernah bahwa seseorang menghadap Anda bahwa dia penting. Sebenarnya enggak. Justru saya bilang melayani itu adalah mementingkan diri sendiri. Karena begitu Anda melayani dengan baik, Anda menabung di surga itu, Anda menabung di akhirat itu. Jadi bukan berarti orang penting sama saudara, justru Anda lah yang penting untuk melayani. Karena begitu Anda melayani orang, saat itu juga Allah Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berbuat baik gitu. Nah yang ketiga adalah kita bangun sistem. Jadi kalau pelayanan publik misalnya kita sekarang bikin maklumat pelayanan, budaya pelayanan, SOP pelayanan, prosedur pelayanan, alur pelayanan, kepastian waktu, kepastian biaya gitu. Nah yang kelima kita, kenapa kita nggak bisa bikin culture birokrat? Culture birokrat, kalau bisa cepat kenapa harus lama? Jangan dibalik. Kalau bisa lama kenapa harus cepat itu loh. Dan satu lagi yang baru yang kenapa saya sebutkan, kenapa nggak bersyukur saja? Karena seberapapun Anda tabung di dunia ini, kalau Allah tidak menghendaki selesai juga itu. Misalnya dengan anak yang nakal, dengan sakit-sakitan, tapi kita punya uang sedikit terbatas, tapi kita sehat-sehat, keluarga baik-baik, semua orang sumringah lihat kita, mendoakan kita. Yang kedua saya bilang bahwa aparatur itu tidak bisa doakan diri sendirinya, karena setiap orang, jangankan aparatur, siapapun orang mendoakan dirinya. Yang kita butuh adalah bahwa setiap orang mendoakan kita, setiap pernah ketemu mendoakan kita karena ada sesuatu hal yang menurut saya, yang menurut orang itu pantas disyukuri, maka dia berucap wah luar biasa. Itu kan doa juga gitu. Nah 7 ini yang harapan kita bisa menjadi pribadi gitu, embodied dia, melekat bukan karena melekat dia kepada setiap orang. Cukup ke aparatur? Tidak. Saya sudah ke sekolah juga, sudah ke puskesmas, bahkan sekarang sampai ke puskesmas. Yang itu adalah kewenangan kabupaten kota, kami sudah ke puskesmas, sudah sampai ke desa Ibu. Jadi ini bukan karena cerita, sudah kemana-mana kita gaungkan ini. Dan mungkin puncaknya pada saat Pak Gubernur bicara nanti pada 29-30 November bahwa Sumut bukan Sumatera, semua menggunakan uang tunai. Sekarang Sumut adalah Sumatera Utara, maju, unggul dan terhormat. Siapa yang bikin? Kita semua tanpa kecuali. Kami hanya mendorong. Baik. Artinya semua elemen ya Pak berperan begitu mewujudkan Sumatera Utara maju, unggul dan terhormat. Bukan hanya aparaturnya saja, tapi kemudian elemen masyarakatnya juga turut berperan begitu ya Pak. Baik. Dan ini sudah dilakukan juga kemudian sosialisasi kepada masyarakat begitu, bahwasannya untuk mewujudkan Sumut nih tadi yang tentunya diharapkan begitu oleh Pak Lasro dan tentunya jajaran pemerintahan, kembali lagi semuanya berperan begitu. Baik. Nah ini kalau ngomongin soal tata kelola pemerintah yang baik dan bersih begitu ya Pak Lasro. Kalau dari pandangan Pak Lasro begitu, indikator untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih apa saja Pak Lasro? Yang pertama sistem berjalan. Jadi kalau saya bilang 2 hari selesai, 2 hari selesai. Saya bilang 3 hari selesai. Kalau sudah terwujud ya Pak Lasro? Ya, ini kita untuk di kemarin. Contoh yang saya lakukan, kebetulan saya memimpin di Dinas Pendidikan sudah terwujud bahwa penerimaan peserta didik baru tidak ada uang, tidak ada titipan, tidak ada paksaan. Itu saya jamin karena saya pelakunya. Terus sekarang tidak ada, misalnya ada pelayanan dari Pemprov ke kabupaten kota, sekarang tidak ada. Saya dengar lagi cerita di pimpong sana pimpong sini, udah nggak ada. Baru pelayanan pajak juga sudah dimudahkan. Dulu bayar uang aja kok susah. Sekarang dimudahkan, artinya dimudahkan. Dan terus saya pantau, saya sendiri memantau ditugaskan Pak Gubernur sebagai ketua Pokja. Saya pantau terus, kita evaluasi. Nah lalu di inspektorat misalnya, di inspektorat itu tidak lagi kayak jongos itu. Jadi kalau pergi ke perangkat daerah, pergi ke kabupaten kota, ke kecamatan, tidak lagi tangan di bawah, tapi harus berani tangan di atas karena itu lebih mulia. Baru untuk yang kesehatan misalnya di kita dipercepat sekarang, seluruh SOP dibentuk. Nah untuk pemberian hibah tidak lagi berbelit-belit. Hibah itu banyak, ada di dinas sosial, ada di dinas tanaman hortikultura, ada di Ketapang, ada banyak hal gitu ya. Terus pelayanan data kepada masyarakat itu juga tidak lagi tunggu, nggak lagi begitu. Nah pertanyaannya sekarang memang keterbukaan informasi itu belum menjadi habit kami. Jadi hanya pada memenuhi standar, harusnya nggak begitu. Dia menjadi habit. Bukan memudahkan, itu menjadi habit, bukan karena dipaksa aturan, nggak begitu. Itu yang sedang kita kejar. Nah yang terakhir ini bagaimana merasionalkan pemikiran manusia aparatur ini begitu
bahwa balik saja kalau Anda adalah masyarakat adalah Anda itu saja yang itu sedang saya gaungkan sekarang. Merefresh pemikiran itu Pak, membuat pemikiran itu menjadi sebuah pemikiran yang baru istilahnya begitu ya. Itu kan bukan hal yang mudah gitu Pak Lasro. Gimana nih cara Pak Lasro? Saya belajar sejarah dunia Mbak. Jadi di dunia ini dulu ada kerajaan-kerajaan besar. Semua gagal mereka karena formalisme. Jadi Babilonia, terus Mesir kuno, terus kembali ke Yunani kuno, Romawi kuno, terus itu habis itu ya karena formalisme. Maka kita bangun sekarang bukan formalisme. Formalisme itu kan hanya sekedar menentukan aturan, tapi enggak. Balik saja kalau Mbak Widya adalah saya dan Mbak Widya seperti apa kira-kira? Jadi ada puncak kebersamaan yang melahirkan membran otak itu ketemu, akhirnya tergerak seluruh badan ini untuk berbuat yang terbaik, itu yang kita mau. Jadi surat saya, kebetulan saya inspektur, pembantu gubernur gitu ya. Saya bebas bersurat kepada siapa saja. Tidak harus melalui apa. Jadi saya bebas bisa ke sekolah, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana saya bebas. Itu tak pergunakan. Tidak pakai waktu. Kadang-kadang saya bikin hari ini, besok saya bikin lagi. Karena menurut saya 100 yang saya sampaikan, masa 100 sih nggak nyampe sih gitu. 1000 yang membaca, masa 10 nggak mendengar, nggak tahu. Terus memang tidak bosan-bosan. Tadi karena panggilan ini merupakan akumulasi membran. Menggugah metabolisme tubuh menjadi pergerakan energi positif yang bisa merubah. Siapa itu? Maka sebelum saya bikin surat, pastikan saya berdoa dulu. Baik, kembali lagi karena kekuatannya di situ. Baik. Karena tantangan menjadi seorang inspektur sangat besar ya Pak Lasro. Jadi apapun yang ingin dilakukan mulailah dari doa dulu. Dan ini bagaimana kemudian Pak Lasro kembali lagi mencintai pekerjaannya begitu dan sangat dihayati ya Pak Lasro ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu Pak Lasro sebenarnya seberapa yakin sih Pemprovsu ya melalui Inspektorat Provsu kemudian untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ya melalui Sumatera Utara maju, kemudian juga unggul dan tentunya terhormat begitu Pak Lasro. Kami punya pendekatan 15 pendekatan untuk mewujudkan tadi Sumatera Utara maju, unggul dan terhormat. Punya 15 indikator penyelenggaraan pemerintahan yang diakui oleh internasional. Jadi ada pencegahan korupsi, ada strategi, ada pencegahan korupsi, ada pengawasan internal, ada pelayanan publik dan sebagainya lah begitu. Itu kami pakai kebetulan mulai Januari 2022 saya minta izin Pak Gubernur, saya pimpin secara informal. Nah dengan indikator-indikator ini kami terus melakukan sosialisasi, internalisasi, monitoring, evaluasi, terus ingatkan lagi gitu. Terus kita lakukan dengan tentu dengan sesuai dengan kemampuan di Inspektorat sebagai tangan kanan Pak Gubernur dalam pembinaan pengawasan. Jadi berhasilkah? Sekarang sudah sebenarnya tadi untuk e-katalog misalnya kita masuk nasional, sudah nomor 7. Untuk penggunaan produk dalam negeri kita udah oke nih. Bahkan konten kita sekarang konten untuk portal lokal itu sudah nomor 3 nasional. Dulu nggak ada. MCP nomor 1. Terus kita sudah bergerak mulai untuk pencegahan korupsi, konon ceritanya saya juga ngomong. Tapi menurut yang kemarin disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri di NTB kita nomor 1. Baru pelayanan publik saya mau evaluasi November ini. Reformasi birokrasi kita mudah-mudahan bisa dapat A atau BB gitu. Jadi sekaligus sakit kita dalam pembangunan zona integritas kita bisa nomor 1 terbaik Indonesia. Karena kalau di daerah lain, kementerian lain baru 1 perangkat daerah, kita langsung 42. Ini juga sudah evaluasi pertama, November saya evaluasi lagi. Kita evaluasi bukan saya, kita evaluasi lagi Pak Gubernur melalui saya tentunya. Terus baru yang percepatan pengolahan barang milik daerah terus kita genjot bahkan sampai ke kabupaten kota, bukan hanya di provinsi nih Mbak. Jadi kita jangan berpikir kalau kita bicara Sumut tadi itu bukan hanya provinsi, bukan hanya Pemprovsu tapi seluruh 34 pemerintah daerah. Satu provinsi 33 kabupaten kota. Jadi saya yakin dengan waktu yang masih ada perjuangan sumber bermartabat akan bermuara kepada hasil yang bisa dilihat oleh masyarakat. Baik. Nah, Pak, kalau terkait dengan sinyalemen itu kembali lagi ya semua urusan menggunakan uang tunai. Memang kalau didengar dari kata-katanya ini nggak enak ya Pak Lasro ya. Nah, sebenarnya untuk menghilangkan sinyalemen itu apa sih Pak kemudian kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dan tentunya juga dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Nah, kalau kita kepada peradaban dunia selalu ada 3. Jadi mulai prasejarah, sejarah, zaman kuno dulu, baru masuk prasejarah, masuk sejarah,
terus masuk modern, sekarang new modern, sekarang milenial kan. Nah, atau kalau di istilah saya, istilahnya orang itu, tapi saya nggak setuju 4.0 itu bukan itu. Kalau saya sudah setuju perjalanan dunia ini. Nah, jadi selalu ada yang mapan. Nah, yang mapan ini biasanya kelompok diam dan majority. Nah, yang proaktif itu selalu minoritas. Nah, tapi dia bisa menjadi molekul yang pecah seperti nuklir. Begitu apabila kita terus pelihara dia. Nah, ini mau saya. Jadi kalau orang-orang sedikit tadi, saya yakin bahwa misalnya kalau saya minta tolong dengan Maha Pencipta, kan Allah itu memilih beberapa insan itu di dunia ini, ada yang suka berdoa terus menerus. Nah, dia menggerakkan. Itulah saya bilang tadi minoritas pro itu. Pro itu ada yang ada yang diam, silent mission. Tapi ada juga yang bicara, seperti saya inilah yang bicara. Tapi banyak yang tidak bicara. Pegawai-pegawai rendah lah itu. Nah, bagaimana membangkitkan mereka dari kediaman itu menjadi gerak dia sama Tuhan yang memanggil supaya problemnya menjadi faktual gitu. Karena nggak mungkin juga saya hubungin semua itu. Pak Gubernur hubungin semua. Tapi kalau Tuhan berbicara pada dirinya bahwa misalnya Pak Gubernur bikin surat, mereka aminkan itu revolusi luar biasa sebenarnya. Jadi saya yakin bahwa kendalanya adalah bagaimana membangkitkan yang sedikit tadi yang pro perubahan itu, terus mencairkan kebekuan dari pro yang mapan tadi itu, lantas memperkecil yang kontra itu. Yang kontra pasti ada karena dari seluruh peradaban bahwa ada diuntungkan dengan peradaban yang paling jelek sekalipun. Oke, baik. Merangkul yang kontra itu cara dari Pak Lasro seperti apa? Nah, ada 3. Satu, kalau itu internal, tegakkan aturan. Tegakkan aturan, jangan kasih poin. Kalau bahasa Medan, jangan kasih pain gitu. Jangan. Yang kedua, berikan contoh. Yang ketiga, berikan alternatif pilihan. Anda nggak salah loh kalau menuju agak ke sebelah kiri dikit gitu. Itu 3 itu. Dan sekarang kami sudah mulai. Awalnya mungkin di teman-teman, apa iya sih Sumatera Utara bisa berubah? Apa iya sih? Enggak, ternyata bisa juga tuh. Bisa ya Pak? Bisa. Seberapa optimis sih Pak Lasro untuk bisa mewujudkan Sumatera Utara ini berubah begitu, tidak seperti citra yang kemudian diisukan oleh masyarakat begitu? Iya. Saya yakin kurang lebih 15 juta penduduk Sumatera Utara, saya yakin dan percaya sekitar 12 juta itu menghendaki perubahan. Perubahan yang bermuara pada substansional. Dan itu bisa saya walaupun ini baru tangkapan saya secara deskripsi gitu, dari perjalanan saya kepada 9 kabupaten kota gitu, tergambar bagi mereka tepuk tangannya gitu. Tepuk tangannya itu menggambarkan mereka mau sebenarnya, walaupun ada kekuasaan yang mungkin menghambat. Jadi saya sih sampai dengan hari perjuangan ini, karena perjuangan harus berakhir, ada perjuangan berakhir ini, saya yakin yang dari 15 tadi 70% kami bisa capai. Dan kabupaten kota sudah banyak bersurat kepada kami. Nah, kesini dong, kasih tahu apa sih dimaksud dengan ini, apa sih yang apa sih semua Sumatera Utara maju terhormat apa sih Pak gitu. Dari kabupaten kota menyurati langsung. Sudah begitu gitu. Oh, berarti penasaran mereka gitu. Jadi artinya gerakan perubahan itu bukan kita yang ngusung ini. Sebenarnya kan perubahan ini Tuhan yang ngusung, Allah yang ngusung. Karena Allah itu mau semua orang bahagia, orang bersyukur semua, tidak ada yang disakiti. Sebenarnya kan kalau tata kelola pemerintahan tidak baik, itu kan menyakiti orang juga itu. Nah, Allah nggak mau begitu. Jadi dengan adanya itu, saya yakin 70% dari 15 indikator itu kami bisa wujudkan sampai dengan akhir perjuangan. Pak, gimana sih Pak caranya agar kita bisa tulus begitu Pak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat? Sama, jadi kalau misalnya saya bilang Mbak Widya cantik. Makasih ya Pak Lasro. Misalnya gitu, kan nggak mungkin lah Mbak Widya bilang Pak Lasro jelek, walaupun niatannya saya jelek. Artinya apa ini? Jadi artinya kesambungan rasa tadi pada satu nilai yang kita yakini bersama gitu. Maka supaya Mbak Widya bisa memahami orang lain, saya memahami Mbak Widya, saya balikkan keadaan ini. Bagaimana kalau saya wawancara? Atau bagaimana kalau Mbak Widya wawancara kan gitu. Jadi ada kesesuaian yang tidak perlu dibicarakan. Tapi itu rasa karena seperti telepon hidup ini Mbak, saya contohkan nih seperti telepon ini. Ini bisa nyambung dengan telepon Mbak Widya kalau ada nomor Mbak Widya di sini. Betul. Dan ada nomor saya di Mbak Widya. Artinya apa? Kalau dua alat manusia yang diberikan Allah itu, perasaan dan hati pikiran kita bersambung dengan satu nilai kebaikan, ya jadi nih, nggak ada masalah jadi.
Saya kira itu kata kuncinya gitu. Jadi kalau orang bilang dulu saya sering disebutkan gila gitu. Kok kamu berani sendiri? Saya bilang enggak, saya bukan sendiri. Saya kebetulan aja ini hidup sendiri, lahir sendiri. Saya lahir bersama orang banyak sebenarnya, jutaan di dunia ini. Di Indonesia jutaan, di Sumatera Utara juga jutaan. Cuman ada yang bicara enggak. Nah kan dua mereka lebih hebat dari saya. Mulut saya cuma 1, mulut mereka 1 juta. Tapi Pak Lasro sering mendapatkan kritikan juga ya Pak? Oh iya. Bagaimana Pak Lasro menghadapi kritikan? Karena menjadi aparatur negara memang riskan terhadap kritikan begitu. Tapi kalau dari Pak Lasro sendiri untuk bisa membawa perubahan itu dan menghadapi kritikan, Pak Lasro menghadapinya bagaimana? Saya cuek bebek itu penting gak sih Pak menurut Bapak? Harus. Cuek bebek itu apalagi di Sumatera Utara harus. Kalau dengaran kiri kanan karena tipikal dari daerah kita ini speaker pusing nanti kita. Jadi on the track aja pada komitmen itu, tetapi jangan ada sesuatu di balik perjuangan ini. Perjuangan ini murni hanya untuk mewujudkan satu janji pemimpin kepada masyarakatnya yang diaminkan masyarakat itu saja gitu. Dan kita paham bahwa janji itu juga bermartabat itu bukan lahir ujuk-ujuk aja, karena tidak ada pemimpin yang tidak disetujui oleh Allah. Tidak ada, tidak satupun pemimpin dunia ini tanpa persetujuan dari Allah. Minimal disetujui. Ada yang diutus, ada yang dipilih, ada yang minimal disetujui. Jadi segala pikiran itu menurut saya yang tertuang dalam sebuah tulisan entah apa itu, misalnya bermartabat tadi, tentu bermuara kepada beliau karena beliau punya agenda gitu. Saya yakin itu aja. Jadi cuek bebek ya perlu kepada manusia, tetapi dengarkanlah beliau. Allah itu berbicara kepadamu pada saat keheningan malammu, dia akan tiba bahwa hidupmu tidak ada apa-apanya kecuali dia memakai gunakan kamu. Begitu saja Mbak. Baik. Jadi hati-hati yang julid sama Pak Lasro ya. Pak Lasro mungkin gak langsung main sendiri, main langsung dengan tangan Tuhan begitu Pak Lasro. Jadi jangan aneh-aneh lah Pak Lasro. Pak Lasro mungkin diam tapi tangannya berdoa begitu Pak Lasro ya. Amin luar biasa. Dan tentunya tim dari Pak Lasro sendiri memang sangat mendukung sekali ya bagaimana gebrakan Pak Lasro di Sumatera Utara sejak Pak Lasro balik tentunya ke Sumatera Utara. Hidup paling gampang mencontoh. Maka hidup paling berat adalah memberikan contoh, Mbak. Memberikan contoh. Jadi berat ya Pak memberikan contoh Pak Lasro? Ya paling tidak saya tidak neko-neko sembarangan untuk dikasih orang makan. Enggak sembarangan juga dikasih apa-apa. Enggak sembarangan juga saya duduk di mana gitu. Enggak sembarangan juga saya harus berperilaku seperti apa gitu. Karena saya tahu hidup paling gampang mencontoh, tapi hidup paling susah memberikan contoh. Jadi dua kata ini kalau ketemu selesai hidup ini. Baik kalau gitu. Bagaimana Pak Lasro kembali lagi cinta dengan pekerjaannya? Boleh ya Pak, saya contoh ya Pak. Monggo. Baik, Pak Lasro yang kemudian ya, apa sih sebenarnya Pak yang menjadi faktor pengungkit keberhasilan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Sumatera Utara dari pandangan Pak Lasro sendiri? Yang pertama karena saya pembantu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, beliau sangat komit dan memberikan kepada saya kebebasan bagaimana mewujudkan semua bermartabat melalui pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya. Sebebas-bebasnya saya menerjemahkan. Yang kedua, bagaimana pelakonnya kan berarti saya nih. Pelakonnya bukan saya pelakon satu-satunya, tapi paling tidak garis terdepan dalam mewujudkan bermartabat dan tata kelola pemerintahan yang baik tadi, karena saya inspektur kan begitu. Nah yang ketiga, mampukah saya mengajak mereka-mereka? Berarti komitmen saya tadi pelakunya bisa dipercaya. Yang ketiga, mampukah mengajak orang lain? Mampukah mengartikulasikan gitu, bisa bicarakan. Berarti saya kebetulan rajin baca, rajin nulis, agak mudah bagi saya, tidak terlalu sulit. Baru bicara juga dikasih Tuhan kemampuan gitu. Jadi artikulasikan sudah, baru memfasilitasi memberikan, artinya membuat you kurang cepat maka percepat, you terlalu cepat perlambat dong gitu. Jadi mampu memberi guidance, kalau bahasa ini, kalau ini forecast lah ya host lah gitu, mampu menjadi host gitu ya. Yang terakhir itu berani menyatakan bahwa itu baik ya, kalau itu kurang ya kurang gitu. Jadi konsistensi perlu. Nah yang terakhir itu memang ini berbau religi ya. Kita harus pasar perjuangan ini. Yang kerjaan kita harus bekerja keras, berpikir besar, berpikir positif gitu, disiplin. Marah nggak apa-apa. Marah nggak apa-apa ya Marah nggak apa-apa. Tapi harus terkontrol juga. Marah nggak apa-apa, karena marah itu bagian dari panis terhadap yang tidak kebenaran. Bentuk komunikasi juga nggak sih Pak marah itu menurut Bapak? Yes. Dan itu bagian dari penghargaan. Coba misalnya kalau kita ada anak buah, kita biarkan aja senyum-senyum, dia udah salah. Apakah kita
pimpinan yang baik enggak juga. Itu pimpinan yang jelek, itu kan membiarkan orang terjerumus pada kejelekan. Jadi kita harus marah. Jadi H9 izinkan saya marah Bu. Tapi kalau Pak Lasro marah emang biasanya gimana sih Pak Lasro? Galak banget. Galak banget. Oke, baik Pak. Terakhir ini ya Pak Lasro ya. Apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh Inspektorat dan tentunya juga dalam jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kemudian membawa Sumatera Utara tata kelola pemerintahnya menjadi lebih baik dan juga lebih bersih? Nah, untuk 2022 akan ditutup dengan Hakordia. Ada beberapa, kita akan publikasikan di situ Sumo tadi, Sumatera Utara Maju Unggul Terhormat. Yang kedua kita punya BS sekarang. Jadi perlu Mbak Widya tahu dan seluruh pemirsa apa cerita podcast. Ada 34 provinsi Indonesia. Dan sebagian besar sebagian mengajukan untuk menjadi mitra kerja di KPK dalam arti WBS atau whistleblower system. Hanya 5 yang lulus melalui seleksi. Salah satu itu Sumatera Utara. Luar biasa. Jadi hanya lima yang lulus, salah satu Sumatera Utara, dan ini bukan sembarangan. Mereka seleksi, mereka uji, mereka review. Jadi kita lulus dan itu akan disampaikan Pak Gubernur tanggal 9 sampai 30. Baru yang ketiga kita akan lakukan terus teman-teman ini gitu, teman-teman seluruh sekarang. Jadi kami sekarang ini, saya sebagai inspektur tidak lagi bergerak menunjukkan bahwa inspektorat. Sekarang membentuk spot-spot perubahan baru pada seluruh perangkat daerah. Dan yang paling menggembirakan, kita semakin rasional karena kalau pada tahun 2022 kita 49 perangkat daerah, nanti tinggal 41. Jadi semakin rasional. Jabatan juga sama seperti itu gitu. Tapi nasib penghasilan mereka semakin diperbaiki Pak Gubernur, maka penegakan hukum nggak salah dong gitu. Kan udah dikasih haknya, kewajiban Anda kasih dong gitu. Gitu kan gitu. Baru siapa lagi? Libatkan masyarakat menilai mereka gitu. Jadi ke depan itu tidak hanya sekedar bahwa mereka bekerja baik, enggak juga hasil kerjaan Anda apa gitu. Itu saya kira akan menjadi kata kunci untuk ke depan ini kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan. Ya. Luar biasa ya sosok Pak Lasro ini. Apa yang sudah dilakukan dan apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari Inspektorat dan tentunya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk podcast kali ini Pak Lasro terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di studio podcast Apa Cerita. Banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lasro dan tentunya kita berharap ya teman-teman sahabat podcast Apa Cerita, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lasro ini kita sebagai elemen masyarakat juga bisa mewujudkannya. Ayo kita dukung pemerintah untuk mewujudkan Sumatera Utara maju, unggul dan tentunya juga terhormat. Karena kembali lagi tidak bisa jajaran pemerintah saja nih yang mewujudkannya, tapi kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif. Pak Lasro makasih banyak ya Pak Lasro ya ilmunya. Ini perlu kita contoh. Sekali lagi juga kalau ada apa-apa andalkan Tuhan ya sahabat podcast semuanya. Oke kalau gitu kita tutup sampai di sini. Widya dan tentunya semuanya akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.